Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas materi kuliah eh, termodinamika untuk pertemuan 6. Referensinya adalah buku termodinamik karangan Pak Senggel dan Pak Boles. Nah, ini di tatap muka ke-6. Nah, itu kita masuk ke bab 4 dalam bukunya Pak Senggel itu, atau bab 5 ya, bab 5, yaitu kita bagi dua. Nah, yang pertama ini kita membahas bagian pertama dalam bab itu analisis energi sistem terbuka, bagian satu ya. Nah, adapun bahasannya nanti dalam materi ini adalah memahami prinsip kekekalan energi untuk sistem terbuka. Kan pertemuan sebelumnya di bab 4 kan kita menerapkan analisis energi itu untuk sistem tertutup. Nah, ini nyambung ke sistem yang terbuka. Lalu kemudian yang kedua itu memahami prinsip kekekalan massa. Nah, prinsip ini kita tidak temukan di analisis energi sistem tertutup, tapi di energi sistem terbuka kita temukan konsep baru yang namanya nanti kekekalan massa. Kemudian mengidentifikasi energi suatu aliran. Karena ada massa berarti ada aliran, maka kita harus tahu selain energi yang berpindah seperti panas dan kerja, nanti akan ada tambahan satu kuantitas dari energi itu, yaitu energi karena aliran. Kemudian yang ketiga itu memahami keseimbangan energi sistem terbuka untuk kondisi steady ya. Nah, yang pertama konsepnya adalah konservasi atau kekekalan energi untuk volume kontrol. Jadi ada yang menerjemahkan volume kontrol, ada yang menerjemahkan sistem terbuka. Itu adalah dua kata yang sama ya. Dua kata yang sama, jadi tidak usah bingung. Dari beberapa literasi saling menggunakannya gonta-ganti, tidak konsisten. Baik, di sini Anda bisa lihat cukup sederhana kalau di sistem tertutup itu hanya ada Q dan W, atau hanya ada panas dan kerja yang berinteraksi melewati batas dari sistem. Nah, sekarang sistem itu ada tiga komponen yang melewatinya, ada kerja, ada panas, dan juga ada tambahan dari aliran. Nah, ini yang kita sebut nanti sebagai laju aliran massa ya. Kemudian lalu apa konsep laju aliran massa ya, ketika kita mengamati suatu aliran, lalu apa yang kita sebut sebagai laju aliran massa secara definisi ya. Laju aliran massa itu sangat sederhana. Aliran massa melalui luasan penampang per satuan waktu itu yang kita sebut dengan laju alirnya kilogram per detik atau per menit ya, artinya massa per satuan waktu. Nah, kalau dalam bentuk matematisnya ini seperti ini. Jadi kalau ada laju aliran, kita tahu kecepatannya, kemudian luas penampangnya, lalu densitas dari fluida, maka kita bisa menghitung dari laju aliran massanya ya. Kemudian di sini dijelaskan bahwa Vn adalah kecepatan normal terhadap luas penampang aliran. Jadi kecepatan yang dimaksud di sini adalah kecepatan normalnya. Normal itu tegak lurus dengan penampang luasan pipa. Nah, ini ada nilai aktualnya. Jadi kalau di mekanika fluida itu kan sebenarnya ada kondisi slip, no slip condition di pinggir dari pipa. Jadi di pipa itu fluidanya nol, kecepatannya tidak mengalir sama sekali, lalu kemudian karena ada viskositas terjadi gesekan, lalu kemudian semakin ke tengah, makin jauh dari dinding, maka kecepatannya semakin cepat ya. Dibandingkan dengan yang pinggir, maka berlakulah profil kecepatannya itu kurang lebih seperti ini, seperti bentuk parabola. Nah, lalu kalau kita bisa ambil rata-ratanya kan kita bisa ambil nilai tengahnya di sini ya. Ini tengah, maka kurang lebih akan seperti ini. Nah, jika densitas dan kecepatan fluida konstan di atas luas penampang aliran, laju aliran massa adalah, jadi kalau eh, aliran itu aliran incompressible ya, maka kita bisa menentukan bahwa atau mengatakan bahwa aliran itu densitasnya konstan ya. Kemudian fluida di tiap penampang itu konstan, maka kita ambil rata-ratanya,
maka laju aliran massa itu bisa juga kita eh, cari dengan persamaan yang ini. Selain rho V kali A, maka dia V A per V atau volume spesifik ya, di mana volume spesifik ini kan adalah inverse atau kebalikan dari densitas ini. Nah, ini dijelaskan lebih lanjut di bawahnya. Nah, contoh bagaimana hubungan kita di sini kita ilustrasikan dengan soal ya. Di sini ditulis bahwa sebuah refrigeran 134A, jadi maksudnya itu adalah jenis fluida yang mengalir itu adalah berupa refrigeran 134A pada 200 kilopascal, kemudian kualitas, maksudnya kualitas di sini walaupun tidak disebutkan uap, jadi maksudnya kualitas uap ya 40% mengalir melalui diameter dalam. Jadi maksudnya ukuran diameter dalam dari pipa itu adalah 1,1 cm. Tabung, jadi berupa tabung ya, diameter berupa tube ya, dengan kecepatan 50 meter per detik. Temukan atau tentukan laju aliran massa refrigeran 134A, di mana kalau kita tulis kembali data-data yang di atas, ada data refrigeran 134A ya. Kemudian kita tahu tekanannya 200, kemudian kita tahu X-nya 0,4, kemudian kita tahu kecepatannya 50 meter per detik. Di sini tentukan M dot. Nah, hal yang pertama tentu dari persamaan yang di atas ini kita bisa menentukan M dot itu dari dua rumus ini ya. Kalau kita tahu densitas ya kita tinggal V-nya ketemu di soal ada. Kemudian A itu bisa kita cari dengan eh, di sini kan ditentukan diameter. Jadi kalau bentuk pipa itu pasti penampangnya melingkar karena ini kan tube ya. Jadi kita bisa menghitung luas penampang itu dengan rumus lingkaran berdasarkan diameter. Nah, eh, di sini bisa Anda lihat bahwa hal yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan kondisi refrigeran tersebut pada tekanan 200 kilopascal dengan kualitas uap 0,4. Nah, di tabel A11, di tabel A11 itu tabel refrigeran. Kalau nanti fluidanya bukan refrigeran tapi air misalnya, Anda harus menggunakan tabel yang lain ya. Tapi untuk soal ini kebetulan judul tabel refrigeran itu adalah tabel A11. Nah, maka di sini kita tentukan menemukan nilai VF dan VFG-nya. Selanjutnya kita cari volume. Kita cari volume, kita dapat. Nah, berarti kita gunakan rumus yang ini untuk menemukan yang ditanyakan di soal itu yaitu M dot. V-nya tahu, kemudian volume spesifiknya tahu, kemudian A itu kita hitung dari rumus luas penampang saluran itu atau luas lingkaran. Jadi seperti ini, pi D kuadrat per 4 ya. Itu rumus ini luasannya, ini tinggal dimasukkan angka dari kecepatan dari soal, kemudian 0,0404 ini adalah nilai volume ini. Maka selesai. Nah, itu adalah kurang lebih hubungan atau bagaimana kita menentukan laju aliran massa dari kondisi yang diberikan. Nah, kemudian selanjutnya ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, bagaimana variasi tentang data aliran yang diketahui di soal itu tidak satu ya, bermacam-macam. Dan rumusnya itu saja sebenarnya, tapi kita memulainya dari mana itu yang menjadi titik sulitnya ya. Karena tidak selalu ini diketahui, Anda selalu mengikuti soal yang apa jawaban yang ditulis, misalnya di contoh soal ini. Tidak seperti itu. Bahkan Anda akan harus mengambil formula atau persamaan yang Anda dapatkan dari mata kuliah lain. Gitu. Di sini dicontohkan udara, kalau tadi apa refrigeran itu tekanan 100 kilopascal, kemudian temperatur 50 derajat, mengalir melalui pipa dengan laju aliran volume. Nah ini tadi diketahui kecepatan, sekarang yang diketahui adalah laju aliran volume meter kubik per menit. Nah di sini tentukan laju aliran massa sama, tapi data yang diberikan beda. Nah, karena ini adalah udara, maka kita bisa mempercepat pencarian hubungan antara tekanan, pressure, dan volume spesifik itu dengan rumus gas ideal ya. Ini kan dari PVRT itu tinggal dibalik kalau kalau tinggal dibalik kalau kita mau cari
V karena yang diketahui adalah P dan T, ya kita masukkan saja nilainya, kita dapat nilai V. Nah, untuk R-nya ini kan konstanta gas ideal. Nilainya segini, 0,287. Lalu ada nanti setelah itu, setelah kita ketemu V, maka kita cari laju aliran masanya. Laju aliran masanya berupa ini ya, persamaan yang diberikan V dot per V. Nah, V dot ini adalah debit. Debit tentu karena meter kubik per menit Anda harus bagi dulu ke per detik karena yang diminta adalah kilogram per detik. Nah, diperolehlah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah tadi kita memahami konsep dasar dari laju aliran massa, maka sekarang kita masuk ke konservasi atau kekekalan massa itu sendiri ya. Nah, konsepnya sederhana, jadi di sini dituliskan jumlah aliran masuk ke kontrol volume itu dikurang dengan laju aliran yang keluar kontrol volume itu sama dengan perubahan. Nah, gampangnya ini dituliskan dalam gambar. Jadi kalau ada suatu bak punya saluran keluar, kemudian ada saluran masuk. Nah, di sini dicontohkan kerang itu sebagai saluran masuk, kemudian ada saluran buang di bawah pantat dari eh, apa namanya ini ya, bak mandi ya. Ini misal yang masuk adalah 50, yang keluar 30, ternyata laju perubahan energi di dalamnya itu adalah 20. Nah, kalau dia itu minus berarti eh, jumlah massa itu berkurang, kalau dia positif berarti jumlah massanya bertambah. Nah, untuk proses yang steady state atau aliran tunak nih dalam bahasa Indonesianya itu laju perubahan massa terhadap kontrol volume itu sama dengan nol. Maksudnya adalah M in dan M out-nya sama ya, tidak berubah. Jadi M in-nya misal dari keran yang sama terus di seperti itu, kemudian saluran buangnya juga sama seperti itu, tidak ada jadi perubahan. Nah, kemudian kekekalan massa aliran steady. Ya, kekekalan masih melanjut yang tadi. Kalau demikian berarti kan kita bisa menulis hubungan matematis yang bisa bermanfaat dalam suatu analisis ya, dengan mengatakan bahwa laju aliran masuk itu pasti sama dengan laju aliran keluar kalau tidak ada perubahan di dalam kontrol volume itu pasti seperti ini ya, kilogram per detik. Nah, lalu sekarang kasus di mana aliran itu inkomprensibel ya. Kasus di mana aliran inkomprensibel maka dia berlaku eh, dalam satu inlet, maksudnya satu pintu massa satu inlet, kemudian satu outlet. Nah, laju aliran massa dihubungkan menjadi M dot itu sama dengan rho V dot. Nah, kalau kita anggap inkomprensibel artinya densitasnya konstan, maka Anda temukan persamaan akhirnya itu V in dikali A in sama dengan V out dikali dengan A out. Nah, ini kalau dalam SMA Anda dulu diperkenalkan persamaan ini dengan persamaan kontinuitas. Nah, ternyata persamaan kontinuitas itu adalah turunan dari persamaan kekekalan massa itu sendiri. Dan menjadi catatan adalah bahwa hasil yang tadi VA sama dengan V kali A sama dengan V kali A itu di titik satu dan titik hanya berlaku kalau dia itu densitasnya tidak berubah ya. Nah, sekarang kita contohkan efek dari geometri atau perubahan dimensi dari saluran selama aliran itu mengalir ya. Bagaimana efeknya ya ketika dimensinya itu berbeda. Nah, di sini cairan inkomprensibel mengalir melalui pipa yang ditunjukkan pada gambar. Kecepatan di lokasi 2 adalah, nah ini berdasarkan kalau diameternya di D adalah sekian, kemudian di titik 2 itu adalah eh, setengahnya dari diameter di titik satu, berapakah kecepatannya? Nah, secara intuitif Anda akan langsung bisa memahami ya dari persamaan yang tadi V kali A itu berarti kalau semakin kecil luasannya dengan debit yang sama atau dengan kekekalan massa yang tadi, maka kecepatannya akan makin meningkat. Atau di sini mungkin jawabannya antara C dan D. Nah, untuk memastikannya Anda bisa melakukan perhitungan aljabar sederhana dengan itu ya. Dengan mengatakan M in sama dengan M out, ya kita masukkan V1 sama dengan V2. Nah,
Nah, di sini A-nya aja yang berubah jadinya, V-nya V1, V2. Jadi kemudian kita apa ini debit ya, ini kalau flow apa debit itu V dot, sementara V ini adalah kecepatan. Nah, kita masukkan ternyata V2 sama dengan 4 V1. Ternyata jawabannya adalah nomor D. Nah, kemudian nah tadi kan adalah konsep-konsep yang akan mendukung dari sistem energi terbuka. Nah, ada satu lagi yaitu adalah tentang bagaimana kerja dari aliran tersebut ya. Tadi baru kita menentukan sebatas kuantitas seperti laju aliran massa, kemudian kecepatannya bagaimana, terhadap pengaruhnya terhadap luas penampang bagaimana. Sekarang kita menentukan energi yang dibawa fluida itu seperti apa. Nah, ternyata di sini kalau diilustrasikan bahwa kalau ada sebuah energi aliran yang mengalir, pasti dia itu membawa gaya ya, gaya karena ada massa yang dibawa. Lalu bagaimana dengan energinya? Energi kita gunakan konsep yang sama dalam energi sistem tertutup itu bahwa F apa P F sama dengan P per A gitu ya. Kalau di sini F kemudian sepanjang L dia mengalir, nah kita bisa menulis seperti ini. W flow atau kerja dari aliran itu sama dengan F dikali dengan L. Nah, di mana di sini dia A per A yang di sini itu maksudnya F sama dengan kalau F sama dengan P kali A gitu ya. Di P sama dengan F per A. Jadi P yang ini adalah F per A gitu ya. L A ini menjadi volume gitu ya. Maka persamaan ini menjadi PV atau PMV. Nah, di mana kalau dalam persatuan massa, energi persatuan massa, kerja persatuan massanya adalah PV kecil. Nah, kemudian dari hubungan itu adalah energi aliran. Nah, lalu karena eh, ada energi total dari fluida yang mengalir tersebut bisa ditentukan juga dengan kalau tadi hanya energi yang aliran itu sendiri, yang sekarang adalah energi totalnya termasuk semua entah dia berubah temperaturnya, kemudian karena kecepatannya, karena eh, posisinya kita sebut sebagai energi potensial, maka dia berubah menjadi ini. Ini adalah energi dalam, PV ini adalah energi aliran, kemudian ini adalah energi kinetik, ini adalah energi potensial, maka jumlahnya U plus PV itu bisa menjadi satu kuantitas baru yaitu yang kita sebut dengan entalpi. Di sini dikatakan bahwa entalpi sama dengan U plus PV. Nah, PV ini adalah tadi jangan lupa bahwa itu adalah kerja dari aliran. Nah, ini transportasi atau perpindahan energi suatu aliran gitu ya. Nah, itu sama dengan energi total suatu massa ini E dot ini ya. E dot itu sama dengan bukan E dot ya. Benar ini adalah energi jadi suatu massa, energi keseluruhannya itu adalah kalau dikali dengan massa kemudian dikali dengan energi total dari alirannya. Misal kalau ada massa sekian gitu ya, tinggal dikali dengan banyak massa yang melewatinya itu maka diperolehlah energi total dari massa itu yaitu kilojoule. Nah, transport energi dalam persatuan waktu atau daya ya, nah, ketika dia dikatakan laju itu berarti ada E dot, jadi berubah dari E menjadi E dot, ya persamaannya berubah. Kalau tadi M theta saja, ini menjadi M dot theta ya, di mana ini adalah eh, energi total laju aliran tersebut. Kemudian konversi apa kekekalan energi untuk volume kontrol secara umum yaitu bisa ditulis seperti ini ya. Jadi energi yang masuk dikurang dengan energi yang luar sama dengan perubahan energi di dalam sistem tersebut. Nah, juga bisa ditulis yang lebih dijabarkan ya dari tadi di mana energi yang masuk itu berupa kinetnya ditambah dengan energi aliran ya. Maksudnya sigma di sini karena bisa jadi dalam sistem itu punya inlet lebih dari satu. Nah, ini juga sama punya outlet lebih dari satu kemungkinannya tuannya dalam kilowatt. Kalau di sini energi total yang dibawa oleh satu unit massa saat melintasi permukaan kontrol atau sistem kita itu adalah bisa ditulis seperti ini. H
entalpi ditambah dengan energi kinetik dan energi potensial. Nah, ini bentuk umum ya, bentuk umum di mana perubahan laju dari energi volume ditulis sebagai delta E dot kontrol volume. Nah, lalu bagaimana dengan proses yang steady ya? Proses yang steady berarti ya tadi ya bahwa kekekalan massa tadi atau hukum kekekalan energi tadi juga berlaku hal yang sama di mana tidak ada perubahan energi di dalam sistem itu sama dengan nol ya. Nah, artinya dengan itu kita bisa menulis bahwa jumlah massa yang masuk itu sama dengan jumlah massa yang keluar. Ini untuk kekekalan massa. Kemudian kekekalan energi menjadi eh, karena energi volume atau konstan terhadap waktu selama proses aliran, prinsip kekekalan energi menjadi dalam persamaan matematisnya bisa kita tulis seperti ini ya. Energi in sama dengan energi O. Jadi ada dua yang kita pakai, ada M in sama dengan MO dan E in sama dengan EO. Nah, atau dalam bentuk yang lebih spesifik lagi ya bisa dituliskan seperti ini adalah dasarnya sama ya. Dasarnya sama hanya dirubah saja bentuknya persamaan ini. Ini bagian yang keluar, ini bagian yang masuk. Kemudian di mana key net-nya sendiri adalah key in min key out dan w net-nya adalah w out min w in. Nah, kemudian untuk eh, sejumlah perangkat termodinamika seperti pompa, kompresor, turbin, diffuser itu kan biasanya hanya satu ya, satu inlet, satu pipa gitu, maka bisa berlaku M dot satu sama dengan M dot dua. Jadi hanya satu inlet dan satu outlet. Maka persamaan yang ditulis seperti ini bisa lebih sederhana ya, di mana sigmanya ini dihilangkan. Nah, lalu ada bagian kalau Anda perhatikan, kalau kita perhatikan ada bagian di mana di sini ada energi kinetik, kemudian ada energi potensial. Nah, di termodinamika itu kita selalu mengabaikan dua energi tersebut. Alasannya kenapa? Alasannya ini. Coba Anda lihat bahwa ketika ada perubahan atau ada kecepatan ya, ada perubahan kecepatan dari 145 meter per detik ke 45 meter per detik atau sebaliknya 45 ke 140 ini kan suatu perubahan yang cepat ya, jadi perubahan energi yang sangat-sangat tinggi ini. Nah, tapi Anda lihat bahwa pengaruhnya itu cukup sedikit ya, antara di sini 1 kilojoule sama dengan di sini 10 kilojoule per kilogram. Nah, begitu juga dengan energi potensial ya. Jadi ada perubahan ketinggian antara 100 sampai 1000 meter itu hanya 0,9 dan 9,8. Dan terlebih untuk perangkat-perangkat seperti pompa dan lain sebagainya itu sama sekali dia tidak bergerak ketika dia beroperasi. Dia itu kan statis di itu kemudian berputar pada tempatnya itu. Oleh karena itu energi potensial dan energi kinetiknya selalu kita anggap nol atau kita abaikan dalam perhitungan. Nah, ini untuk contoh soal ya, untuk soal uap keluar dari panci masak berukuran 4 liter dengan tekanan operasi. Jadi ini maksudnya panci bertekanan 150 kilopascal seperti terlihat pada gambar. Diamati bahwa jumlah cairan dalam penanak nasi telah berkurang sebesar 0,6 liter dalam 40 menit setelah kondisi operasi yang stabil dan luas penampang bukaan keluar adalah 8 mm persegi. Tentukan A laju aliran massa uap dan kecepatan keluarnya, total B total dan energi aliran uap per satuan massa, dan C laju energi yang keluar dari panci oleh uap. Eh, Pertama tentu kita harus menuliskan data-data dulu ya. Ketika mengerjakan soal, kita membahasakan dulu data yang diberikan di soal itu ke bahasa-bahasa yang berupa simbol yang kita mengerti untuk menganalisis di termodinamika. Contoh misalnya seperti 4 liter di sini, itu kan menunjukkan volume. Jadi di mana kalau di termodinamika kita tulis V, dan agar sesuai dengan tabel kita rubah dari liter itu ke meter kubik ya. Rubah ini menjadi 0,004 meter kubik dan seterusnya. Tekanannya kita tulis, kemudian ada nasi telah berkurang, jadi cairan di dalamnya itu telah berkurang 0,6, artinya itu terjadi perubahan volume. Maka
dengan pengertian perubahan, maka kita tulis itu simbolnya sebagai delta V. Ya. Artinya V2 dikurang dengan V1. Jadi posisi di kedua dikurang dengan posisi satu, kita peroleh 0,0006. Nah, atau perubahan volume. Dan dijelaskan juga itu terjadi selama 40 menit ya. Artinya 40 menit ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk proses itu, dan kita konversi dulu ke satuan detik. Kemudian ada luasan penampang keluaran dari uap di panci itu adalah 8,10 pangkat minus 6 meter persegi. Nah, di sini kita tentukan nomor A itu M dot dan V. Jadi ada massa yang di dalam bahasa soal itu laju aliran massa, kita terjemahkan ke dalam simbol yang ditanya adalah M dot dan V atau debit. Nah, tentu M dot itu alternatif pencariannya banyak ya. Jadi M dot, tapi Anda harus mengerti bahwa pengertiannya M dot itu eh, laju aliran massa. Artinya massa dibagi dengan waktu. Jadi Anda bisa kalau Anda hanya berkutat pada rumus saja, Anda boleh jadi tidak akan menemukan jawaban karena Anda tidak akan menemukan misalnya laju aliran massa seperti yang tertulis dalam soal tadi adalah rho VA. Nah, di sini nggak diketahui densitasnya, nggak diketahui dengan V-nya, nggak diketahui luasannya. Maka Anda harus kembali pada pengertian awalnya bahwa M itu adalah eh, masa per satuan waktu. Nah, artinya Anda butuh masa, Anda butuh waktu. Di sini kalau Anda lihat di soal juga nggak memperlihatkan di mana masanya, gitu ya. Maka di sinilah perlunya berpikir itu ya, ya ke dalam sedikit berpikir itu. Jadi mengerjakan soal itu bukan oh di situ contohnya kalau ini nggak ada berarti pakai ini, tinggal cari. Bukan seperti itu, nggak begitu cara mainnya. Anda itu harus berpikir gitu ya, bagaimana Anda menemukan masanya ini dengan data-data yang ada. Nah, kalau di sini saya contohkan itu adalah masa itu eh, bisa Anda cari dengan delta perubahan volume dibagi volume ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah volume juga nggak diketahui, volume yang mana yang harus dipakai gitu ya. Nah, di sini maka dalam keadaan ini kita harus menentukan dulu tekanan apa kondisi fluida kita, dalam hal ini adalah air dalam panci, yaitu saat tekanannya 150 kilopascal ya. Saat tekanan 150 kilopascal artinya dia itu saturated ya. Saturated itu nanti tabelnya adalah tabel A5. Jadi di situ kita tentukan berapa nilainya volume pada saat eh, cair VF, kemudian V gas pada saat uap, ada energi dalam, ada entalpi yang sudah kita tulis berdasarkan tabel A5. Nah, berdasarkan hal-hal ini ya delta V 0,006 dari soal kita bagi dengan VF. Nah, kenapa VF? Ya karena yang diketahui adalah eh, panci itu kan 4 liter. Nah, 4 liternya itu air maksudnya, bukan uap ya. Jadi kan ketika Anda masak, masukkan air 4 liter, kemudian Anda tutup. Nah, baru setelah itu ketika dia mencapai tekanan 150 ya, baru uapnya keluar. Gitu ya. Artinya yang berkurang 0,6 liter itu walaupun dalam bentuk uap, tapi 0, liter itu adalah volume air. Ya, Anda harus beda itu. Uap yang keluar, tapi volume air yang ada dalam panci yang diukur, bukan volume uap yang keluar. Kita nggak tahu itu 0,6. Maka kita pakai adalah VF di sini. Nah, maka dapatlah massa. Lalu bagaimana cara mencari M dot berdasarkan ini? Ya tinggal dibagi, massa itu dibagi dengan waktu, maka dapat M dot. Kemudian selanjutnya pertanyaan nomor 2 di soal nomor A itu adalah eh, kecepatan V ya. Nah, ini tentu dari persamaan yang di atas kan banyak persamaan tentang kecepatan hubungannya dengan apa tadi hubungannya dengan massa ya. Nah, ini termasuk hubungan ini ya. M dot sama dengan rho V dot, di mana V dotnya sendiri itu adalah
Apa V debit ini adalah massa per kecepatan kali luasan, gitu ya, kecepatan dikali luasan. Maka dengan persamaan itu bisa kita hitung V-nya itu sama dengan dari rumus dasar M dot sama dengan rho VA, maka kita balik kalau kita mau cari V karena M dotnya sudah ketahui, maka dapat M dot rho A. Nah, karena di sini di soal nggak ditemukan densitas, maka kita harus berpikir nih densitas ini hubungannya dengan ini apa? Nah, ternyata densitas itu kan inverse dari volume spesifik, maka persamaannya berubah menjadi sini M dot V per A. Nah, kita masukkan M dotnya berapa, V-nya berapa, A-nya berapa, langsung kita dapatkan hasilnya 34,3 meter per detik. Kemudian untuk nomor B itu kerja aliran. Kerja aliran itu kalau Anda lihat dari persamaan yang ini, mana kerja aliran. Nah ini kerja aliran itu adalah apa kerja aliran ditambah dengan energi dalam itu adalah H. Nah maka kalau Anda mau mencari energi dalam berarti H minus U. H minus U maka diperoleh 2693,1 min 259 karena uap ya, uap energi uap. Kemudian bagaimana dengan total energi alirannya ya? Total energi alirannya adalah yang hanya ini ketika kita mengabaikan energi potensial dan energi kinetiknya. Nah, sementara energi aliran itu sendiri ya, ini kerja ya, kerja yang dibawa oleh aliran itu adalah eh, H minus U. Sementara energi totalnya itu adalah H, gitu ya. Kemudian nomor C, energi laju energi ya. Kalau dari soal tadi kan yang ditanyakan adalah laju energi keluar dari panci. Laju energi. Berarti kalau udah ada laju itu maksudnya energi per satuan waktu. Dari simbolnya bisa E dot, bisa P, bisa W dot, jadi terserah ya. Jadi itu adalah energi. Nah, energi totalnya itu ya tinggal dikalikan saja dengan M dot. Ini sudah ada di sini persamaannya. Mana tadi? Tinggal Anda pakai persamaan itu. M, bukan M dot, M dot. Nah, itu dia. Ini M dot sama dengan M dot per theta atau energi total dari aliran. Baik, sekian materi untuk pertemuan 6. Lebih dan kurang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.